Oke, mengapa Yesus berpakaian minim atau tidak, kata Anda ya, katakan tidak bercelana. Hal itu terjadi bukan keinginan Yesus, Bang. Ya, tetapi keinginan orang-orang jahat yang ingin mempermalukan Yesus. Ya, ini harus kamu ketahui latar belakangnya. Berarti kalau Anda tertawa-tawa, terbawa Yesus tidak bercelana, berarti Anda itu di pihak orang-orang jahat, ya, yang ingin mempermalukan Yesus. Ya, jadi Yesus tidak ada keinginan dia berpakaian seperti itu, tidak ada. Tapi dari orang-orang jahat yang ingin menelanjangi Yesus, yang ingin mempermalukan Yesus. Oke, kalau selama ini Anda membuat membuat tema seperti itu, sebenarnya Anda itu di pihak orang jahat yang juga ingin mempermalukan Yesus. Tetapi tidak apa-apa, Anda memang cari pekerjaan, cari uang di sini dengan cara mempermalukan begitu. Bagi saya, tetap berdoa supaya Tuhan Yesus ampuni kelakuan-kelakuan Anda yang bejat ini. Oh, jadi yang mempermalukan Yesus itu adalah manusia-manusia bejat ya. Betul ya Bang Kris? Kris. Aku dari tadi menahan air mataku, Kris. Silakan kamu menangis. Tangisanmu, aku menangis, menangis itu normal. Nangis rasa empati. Aku menangis, Kris. Ternyata begitu cerita gondrongku, Kris. Seorang mualaf, jika saya tanya latar belakang mualafmu kamu. Selama ini saya pikir dia sengaja menurunkan sendiri celananya, Kris. Oh, ternyata baru kena pisau. Kenapa Ante Hesti? Mana dia? Tertulis Yesus. Lucu kan, coba lagi toh. Kau yang bernarasi, si Hesti yang kena benet. Para penghujat ini ya. Kok penghujat? Aku enggak. Jadi punya rasa empati dorang Bang Kris. Sebentar dulu Bang King, sebentar saya dengan dia dulu. Jadi Bang Kris, jadi yang menelanjangi Yesus itu orang-orang yang jahat ya. Orang jahat yang ingin mempermalukan Yesus ya. Oh, jadi Yesus memang tidak bersempak ya. Ya, sendiri aja lah. Kalau masalah itu tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Enggak, saya bertanya. Jadi Yesus tidak bersempak. Ganti akun kok Esti. Itu Esti ganti akun, jangan itu lagi. Ganti akun. Kok bisa kena? Ganti akun. Gak tahu nih kenapa bisa kena. Aneh di TikTok orang nggak ngomong, cuma dia. Iya, ganti akunnya ganti. Ini Mbak Nur ini membedakan yang baik dan jahat saja. Tidak tahu dia nih. Jadi Bang Kris, jadi Yesus waktu disalibkan nggak bersempak ya? Mungkin tradisi Yahudi ya. Oh, tradisi Yahudi untuk menyalibkan orang tidak bersempak. Dengar. Enggak, saya cuma tanya itu bersempak apa tidak gitu loh. Saya tidak tahu bersempak atau tidak. Tapi kamu bilang tadi menelanjangi. Ya. Berarti tidak bersempak. Kan berarti tidak bersempak. Saya bertanya bersempak apa tidak, itu aja. Saya tidak tahu bersempak atau tidak, saya tidak tahu. Oke, saya tidak tahu ya. Bersempak apa tidak? Saya tidak tahu. Loh, tadi kamu bilang menelanjangi, sekarang tidak tahu, gimana sih? Dalam arti menelanjangi itu dikasih pakaian yang secara tergambar itu. Siapakah mereka itu adalah? Saya nggak tanya siapa yang menelanjangi, telanjang apa enggak, itu aja. Orang yang ingin mempermalukan Yesus, itu bukan kemauan Yesus untuk berpakaian seperti itu. Paham? Oh, jadi kemauan siapa? Tidak suka dengan Yesus, ingin mempermalukan Yesus. Paham? Kenapa dipermalukan? Tapi dia Tuhan.
Loh, karena dia belum tahu kalau Tuhan. Kalau dia tahu Tuhan tidak mungkin dia Oh, jadi kalau Mbak mereka Nur belum tunggu tahu. dulu. Sebentar, Masa kamu kalau kan mereka belum belum tahu tahu Yesus itu, adalah sebentar, Tuhan, maka sebentar, kamu Chris, mengajarkan Chris, gitu loh. Chris, kalau Nah, belum tahu Nora, Tuhan, Nora. terus siapa yang mereka sembah? Nora, setelah mualaf kamu kok bego ya? Bodoh kau orang. Chris, sebelum mereka tahu bahwa Yesus Tuhan, terus siapa yang mereka sembah? Diamlah, pengawal. Aku bertanya, kenapa bisa telanjang? Otakmu jadi kotor. Aku bertanya, kenapa bisa telanjang? Chris, Bang Ya, ayo. Chris, Hmm. Bang. Mau berbusa juga mulut kami. Diam dulu pengawal. Bang Kris, Dede Ya. bertanya sama abang. Jadi waktu pas Yesus ditelanjangi, mereka tidak tahu bahwa Yesus Tuhan. Belum tahu. Nah, kalau belum tahu mereka Yesus Tuhan, terus siapa yang mereka sembah? Kalau mereka yang kamu tahu nggak siapa pelaku-pelaku untuk eksekusi penyaliban Yesus? Saya Orang tidak Yahudi mau atau tahu. orang Yang saya tanya, sebelum mereka tahu Yesus adalah Tuhan, siapa yang mereka sembah? Mereka adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mereka Oh, adalah ateis ya? tentara Romawi, ya, tentara Romawi itu. Ateis mereka. Penyembah berhala, belum tahu Tuhan siapa yang disembah. Mereka penyembah Oh, berhala, begitu. tentara Romawi. Paham? Jadi mereka nggak tahu bahwa waktu mereka salibkan itu, yang disalibkan itu adalah Tuhan. Belum tahu. Oh, berarti Tuhan disalibkan. Betul. Tuhan ditelanjangi. Iya, dipakai. Nah, jadi berarti yang ditelanjangi Tuhan kamu juga. Betul. Berarti kamu menyembah Tuhan yang bertelanjang. Telanjang pada Ini waktu nanti, disalib. ini nanti yang kena Tapi Bennett, sekarang itu tidak. isi lagi yang kena Bennett ini. Silakan. Nora. Mutar seperti apa? Si Nora yang ngomong apa yang benar. Jadi Kristen menyembah Tuhan yang bertelanjang. Tidak, bertelanjang pada Loh, waktu tadi kan disalib. kau bilang bertelanjang. Sekarang tidak. Cemana nyambung kau Bang Kris? Kamu terjebak jadi mualaf itu gara-gara seperti itu. Iya, Ya. benar, Nanti saya benar tanya itu. latar belakang mualafmu, kamu nyengsep. Ya. Benar itu Oh, Pak Kris. saya kan tidak mau menyembah sosok yang telanjang. Masalahnya kamu tidak memahami Benar- kenapa benar bisa itu, Pak Kris. ditelanjangi. Gitu. Loh, ya. sekarang saya tanya, dia Orang-orang. ditelanjangi apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sesuai dengan gambar Benar itu, Pak Kris. berpakaian minim ya dibuat seperti itu. Dia oleh pakai orang-orang. romini. Dia pakai romini. Kamu pakai Apanya? Berpakaian minim apa pakai romini? Sudah. kamu Saya jangan aja, tanya. yang Maaf Pak Kris, maaf Pak Kris. Pertanyaan salah Diam tidak sah. dulu kau Hasibuan. Kau pun juga sama menyembah yang tidak bercelana. Cumananya kalian dua ini. Bang Kris, aku bertanya. Jadi yang mati di kayu salib itu bercelana apa tidak sebenarnya? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Awalnya pakai jubah ya. Oh, awalnya, jubahnya terus dilepaskan rebutan. jubahnya. Saya orang Islam jubahnya kok. diambil pakai rebutan, dibuat undi. Nah, terus pakaiannya dilepaskan. Terus akhirnya tinggal sisa jubah yang sedikit untuk Pakaiannya dibuat ubi. Undi katanya. Nah, terus apa? iya, terus dia bercelana. Tidak, jadi telanjang. Bukan. Tidak bercelana, tidak telanjang. Jadi dia ngapain? Dia pakai apa? Coba kamu lihat di gambar-gambar itulah yang menjelaskan ya. Kalau kamu tidak menjelaskan berarti kamu lupa ingatan, amnesia, pikun ya. Tadi kan katanya kamu bilang ditelanjangi. Gambar-gambar itu ya tentang Yesus disalib. Kalau kamu tidak bisa menerjemahkan, kamu pikun, amnesia, paham? Lanjut. Kalau tidak bisa menjelaskan, kamu pikun, ya, pikun Benar amnesia. itu Pak Kris, benar.
Akibat kepikunanmu kamu terjebak jadi mualaf. Lanjut dulu, lanjut. Sudah selesai kisahnya. Jadi si Nora ini pikun, dia kena amnesia gara-gara dia tidak mengakui kalau Tuhanmu telanjang. Siapa? Enggak. Gimana? Coba gimana? Gimana? Sekarang Tuhanmu itu pakai kolor enggak? Nah, ada. Saya jawab. Enggak ada. Kamu pernah lihat gambar Yesus disalib nggak? Pernah nggak? Pernah. Pernah patungnya kan? Pernah. Ya, itulah gambarannya. Sudah, tidak usah banyak tanya. Ya. Oh, jadi gambarnya itu begitu. Nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya, gambarannya gitu. Ya, itu gambarannya. Cuman gini Pak Kris, aku tidak pernah melihat Yesus pakai kolor, cuman ditutup pakai kain aja dia. Iya, seperti itu. Ya. Berarti pakai kolor nggak? Pakai kolor nggak? Esti, kenapa kalian yang dibicarakan seputar selangkangan? Memang kalian otak. Karena Tuhanmu lahir dari selangkangan. Enggak, jadi Tuhanmu lahir dari selangkangan. Itu kan Tuhanmu kan? isi otakmu itu sama dengan keluar dari matamu, itulah. Gak tumbal. Mana kau turun? Nora, saya mau tanya Nora, boleh gak? Lari Nora ya. Ini si Faruk mana? Saya tanya nih. Kasihan aku lihat-lihat mualaf ini, otaknya jadi jorok, bicaranya jadi kasar. Selangkangan pengawal. Iya. Iya. Benar sekali itu. Nggak luput dari selangkangan, kayak si Nora, kayak si Hesti, kayak si Uniripa, kayak si Dan Juma. sama dengan Tuhanmu pengawal. Tuhanmu kan udah selangkang lahirnya dari perut Bunda Maria 9 bulan itu ngandung dia. Makanya bangsa ini susah maju karena kalian SDM-nya kayak gini. Kasihan lihat Terus bangsa gimana ini. dengan Tuhanmu? Tuhanmu aja numpang tidur. Eropa itu udah bercita-cita hidup di planet lain. Kamu masih bicara dalil-dalil. Dasar on kalian semua. Bentar. Kemarin si Faruk. Engkau apa? ST. Bang, tak ngomong dulu. Kemarin si Faruk, Orang si Nora. Batak kamu. Bang. Orang Batak kamu sama si Nora ini jadi bego kau. Bentar, Bang. Tolong bentar. kau. Kemarin saya tanya kepada Malu-maluin orang Batak kau. Bajingan. Hei, ada apa ini? Nah, itu Kenapa tuh. bawa-bawa Batak? muncul mualaf lagi dulu. Kemarin Bang, para mualaf ini Nora dengan Faruk. Kenapa para mualaf ini kenapa? Ada apa ini? Bang Faruk 2 kali kena ya. Oke, saya tanya ya. Batak mualaf. Memanglah ini. Boleh ya saya tanya? Bisa-bisanya aku kena, tapi bisa minta permintaan. Kalau nggak tahu nih sih, Bang Faruk akunmu kenapa? Batak mualaf, boleh saya tanya? Apa nanya apa? Ya saya tanya begini. Adakah dalam kitab perjanjian baru ayat yang merujuk Anda jadi mualaf? Saya beri contoh kalau perbandingannya murtadin ya. Murtad itu mereka Ada. Bentar ya. Saya berikan contoh ya. Esti dulu itu Satu-satu lah kalian ngomong sesama penghuni neraka, jangan saling mendahului. Bentar dulu. Satu-satu ngomong, itu keluarga saudara Imam ngomong. Kau nya penghuni neraka. Bang, Memang kau penghuni neraka kok John? belum selesai Bang. Saya satu-satu ngomong. Kalian hargai dulu penghuni neraka, kawan kalian ini ngomong, baru kalian nyaut. Satu-satu kenapa Kristian? Sesama penghuni neraka pun kalian kejam-kejam. Bentar. Baginda aja belum masuk surga, gimana kau umatnya? Satu perempuan kalian lawan, 3 laki-laki kalian di situ, nggak menghargai ini satu perempuan. 3 kalian, aku curiga jangan-jangan kalian nggak pakai kolor, kalian nggak pakai celana, cuma pakai Dia sarung. tahu kau mualaf. Saya orang Seperti Islam. yang keluar dari Dari- pantatmu, otakmu, dulu kau. nggak benar. Mulai sesama penghuni neraka saling mendahului, mengamuk, kelacukan. Diam dulu, satu-satu ngomong. Diam dulu kau, si Kristen ini mau ngomong, katanya ada nggak ayat di dalam perjanjian baru Enggak si untuk Nora, mualaf? enggak si Hesti, enggak si Juma, enggak si Uniripa. On kalian semua. Oh, Ayo Bang. diam dulu kau pengawal. Baca itu 1 Korintus 4 nomor 10. Siapa yang on? Kau baca itu 1 Korintus 4 nomor 10. Apa Kristian? Bentar. Satu-satu kalian. Astagfirullahaladzim. Sebelum Pegang.
Diam dulu kau, itu si Christian belum selesai loh. Balap kamu. Diam dulu kau, si Christian belum selesai ngomong. Iya. Diam kau, diam. Bentar lagi dia Diam. masuk apa itu? Diam dulu Kuburan. kau John, diam dulu kau John, diam. Oke, silakan Christian. Ya oke, begini. Saya berikan studi banding dengan para murtadin ya. Mereka Kita nggak lagi kuliah, nggak usah pakai studi banding. Nggak lagi kuliah kita. ya apapun Kita masalahnya. lagi debat. Oke, saya berikan contoh. Ini skripsi. Diam dulu kau John, teman Kristen pun kau hujat. Itu saudara imanmu, diam dulu kau. Lanjut Saya Chris. orang Islam kok. Gak percaya aku penghuni nerakanya kau. Lanjut Chris. Ya, saya beri contoh orang Islam ya. Mereka jadi Kristen karena membaca Quran. Contohnya di dalam Al-Imran 45 yang dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu terkonfirmasi di Matius 28 ayat 19. Kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 3, aku yang awal dan yang akhir. Terkonfirmasi di dalam Wahyu 12 ayat 13, aku awal dan akhir. Artinya begini ya, bahwa para murtadin itu jadi pemeluk Kristen karena ada rambu-rambu, ada sinyal di dalam Quran sehingga mereka mempelajari Alkitab yang memberikan kebenaran tentang yang ditulis dalam Quran. Ada rambu-rambu. Udah gak usah pajang-pajang, udah ketemu poinnya. Udah, Sekarang. nih jawabanku. Udah ketemu poinnya, aku nggak kayak kau longor lama nyampe otakmu. Udah ketemu poinnya. Nah, adakah ayat di dalam Bible Perjanjian Baru untuk mualaf? Nih ada. Pertama, kenapa aku mualaf? Pertama, aku malu punya Tuhan gila. Markus 3:21. Tuhan kau gila. Aku gak mau nyembah orang gila. Itu. Kedua, di Matius 26:39, Tuhan kau berdoa. Masa aku punya Tuhan berdoa? Lalu aku berdoa kepada siapa? Itu dia, dengar kami bayang. Terus Tuhan kau punya Tuhan di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Masa Tuhan kau punya Tuhan? Akhirnya aku tobat dari kakak Kristen. Dan yang paling menarik kau tahu, di Perjanjian Baru kau bilang yang paling menarik kau tahu apa? Yesus tidak mengenal orang Kristen, paham? Itu makanya masa aku harus menyembah orang yang tidak mengenalku. Diam dulu kau, belum selesai. Dan diam dulu kau, belum selesai. Udah diam dulu kau. Diam dulu kau, diam. Dan yang paling kerennya nih, Yesus mengatakan, dan yang paling kerennya ini, syahadat di Kristen ini ada. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, sama dengan syahadat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Bagaimana kau bersaksi tidak ada di tempat? Diam dulu kau. Gulagi. Syahadat Kristen. Yohanes 17:3, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Salah. Inilah hidup yang kekal itu. Diam dulu kau, jadi salah kan? Diam dulu kau, jadi salah ayat. Moderator tolong bantu, jadi salah ayat aku lo. Moderator tolong bantu. Ada kau di tempat. Diam dulu kau. Diam dulu kau, diam. Nih, Yohanes 17:3. Inilah hidup, astagfirullahaladzim. Yohanes 17:3. Ini Oke lah, kita bahas saksi ya. Oke, kita bahas saksi. Kita bahas saksi ya. Oke. Pengawal, kau anak siapa? Udah. Ya dah, kau anak siapa? Kalau kau bilang aku Iya, percaya, pengawal, kau anak siapa? Jawab dulu, kau anak siapa? ya bapakku. Dari mana kau tahu? Emang kau menyaksikan bapak mama kau bercinta bikin kau ajib. Dari mana kau tahu? Siapa tahu kau anak tukang sampah? Siapa tahu kau anak pengemis? Siapa tahu kau anak gelandangan? Siapa tahu kau anak panti asuhan? Diangkat, diadopsi sama mama bapak kau. Kau tidak menyaksikan waktu bapak mama kau bercinta bikin kau. Nggak disaksikan? Kau saksikan nggak? Kau saksikan nggak bapak mama kau bercinta bikin kau? Kau saksikan nggak? Kau saksikan nggak bapak mama kau bercinta bikin kau? Kau saksikan nggak? Jawab dulu. Kau saksikan nggak bapak mama kau bercinta bikin kau? Kau saksikan nggak? Kau saksikan? Bersaksi itu Ketawa dia. di tempat. Iya itu dia, bersaksi itu kan harus ada di tempat kan. Sama halnya waktu mama bapak kau saksikan
saksikan nggak? Berada kok nggak kau di tempat? Waktu mama kau lagi bercinta Martole, waktu mama kau Martole, kau saksikan nggak? Inilah kembali kau Nah, yang inilah nggak kan. jorok. Nah, tadi kau bilang saksi itu di tempat. Jadi waktu mama kau Bartole, kau ada di tempat nggak? Omonganmu kotor. Setelah Waktu malam kamu- mama bapak kau Bartole, kau ada di tempat nggak menyaksikan lagi bikin kau itu? Sama Waktu mama bapak kau Bartole, kau saksikan nggak? itu ajaranmu kan. Itu ajaran. Kau ajar tadi kau bilang saksi itu harus di tempat. Diam dulu. Tadi kau bilang saksi itu harus di tempat. Nah, apakah kau berada di tempat pada saat mama bapak kau Martole bikin kau? Pohon Ada kau itu di kelihatan dari buahnya. Kaulah buahnya ajaranmu Jawab itu. dulu, ada gak kau di tempat? Waktu mama bapak kau Martole bikin kau, ada gak kau di tempat? Pada orang lain. Baginda tidak pernah menghujat. Gak bisa kepada jawab orang kau, lain, jauh tapi turun kau lah. menghujat. Dah gak bisa jawab kau. Oh, masalah saksi itu harus ada di tempat. Lah kau? Emang kau nak siapa? Kau kira kau nak bapak mama kau beneran? Emang kau menyaksikan? Emang kau berada di tempat waktu mama bapak kau Martole bikin kau? Anyup nyup nyup. Emang kau tahu? Siapa tahu mama kau mandul? Siapa tahu bapak kau mandul? Nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak. Diadopsi lah kau dari anak tukang sampah. Diambil kau, biar ada anak orang itu. Manalah kita tahu? Karena kau tidak menyaksikan waktu mama bapak kau bercinta, bikin kau. Kau nggak berada di tempat. Gak usah bahas ini. Gak usah bahas saksi, kena kalian nanti. Oke, Christian, sudah ku jawab. Minum dulu. Iya Pak Winata. Nah iya Pak Winata. Nih kesaksian. Christian ini aku ini dulu ulangi tadi. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu syahadat Kristen. Lalu bagaimana dengan syahadat Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jelas. Ini kenapa mau jelas. Jadi itu yang membuat aku masuk Islam. Ingat ya, tapi ingat poin yang pertama tadi aku bilang kenapa aku masuk Islam? Karena aku malu punya Tuhan gila. Markus 3:21. Paham kau? Lanjut. Boleh saya tanggapi? Jadi Bunda Esti, jadi selama ini orang Kristen ini nyembah Tuhan yang gila ya. Waduh, kurang Iya, Markus 3:21. Ya. Oke. Jadi dari penjelasan ST ternyata, tolong jangan dipotong loh ya. Kamu ngomong saya dengar loh ya. Kita saling menghargai ya. Jadi termasuk Faruk, termasuk ST jadi mu'alaf, itu sebenarnya tidak ada rambu-rambu ayat yang merujuk Anda jadi mu'alaf. Cuma jangan bawa aku, jangan bawa aku dulu. Aku nggak tahu pokok permasalahannya apa. Oh ya sudah sama ST aja. Apa pokok permasalahannya apa rupanya? Sebentar Pak Sarpam. Iya, pokok permasalahannya apa? Kok dibawa aku namaku? Kenapa rupanya? Apa pertanyaannya? Saya ngomong sama ST aja. Sama ST. Jadi gini artinya ST ini. Kenapa takut sama aku? Hormat Sarpam. Ya benar. Udah main fisik ya Pak? Ya. Jadi si ST yang jelas dari penjelasannya dia jadi mu'alaf ini sebenarnya kalau mau jujur loh ya, tapi jelas dia tidak mau jujur. Sebenarnya ketika jadi Kristen dia gagal memahami isi Alkitab, gagal memahami tentang Yesus dan Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, ya. Karena yang jelas tidak ada kok ayat dalam kitab Perjanjian Baru itu yang memberikan rambu-rambu atau merujuk Anda menjadi Islam. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Cuma Anda gagal memahami keberadaan tentang Yesus, gagal memahami kitab Perjanjian Baru, sehingga Anda mengambil dari Quran, dibanding-bandingkan, loh kok ini begini. Nah, akhirnya dari kegagalan itulah Anda terjebak jadi mu'alaf. Ya, itu saja. Ya. Udah, saya ketemu poinnya Christian. Dengar, justru orang yang Islam masuk Kristen itu yang nggak ketemu poinnya. Ya, nggak ada ya. Nah,
kenapa begitu? Tadi kau bilang orang Islam masuk Kristen karena ada tertulis bahwa Nabi Isa termuka di dunia dan di akhirat. Hello, Nabi Isa termuka di dunia dan akhirat, tapi dia bukan Tuhan. Hanya orang longor lah ada orang Islam masuk Kristen. Orang longor. Sudah jelas-jelas Nabi Isa adalah Rasul lalu dituhankan sama seperti kau Kristen. Paham? Dan ini sekali lagi saya katakan, hanya orang longor lah kalau ada yang murtad. Betul ya, karena Nabi Isa tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Paham kok? Kaji Bapak. Oke, saya tanggapi lagi. Tambahkan sebentar Christian, tidak Christian, bentar ya, Bang Faruknya ngomong dulu sebentar Dinda ya. Sebenarnya disinilah polemiknya dan ketahuan berdustanya orang-orang murtadin yang dikatakan Kristen tadi, dia jadi murtad karena dia memandang atau membaca sosok Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran. Jika memang dia mengagumi sosok Nabi Isa alaihissalam, ya, dan sosok Nabi Isa alaihissalam yang kisahnya dia baca dalam Al-Quran membuat dia murtad dari Islam, harusnya dia tidak jadi Kristen, tapi jadi orang-orang Nasoro. Bukan jadi Kristen. Karena apa? Di dalam Al-Quran tidak ada dikisahkan Nabi Isa alaihissalam meninggal dalam kondisi nggak bercelana. Sementara dalam Yohanes 19:23 itu siapa yang meninggal dalam kondisi nggak bercelana? Di situ sudah ketahuan kebohongannya. Kalau kau tanya Christian, Faruk kenapa kau mualaf? Sebelum kau tanya itu sama aku, kau ngaca dulu. Kau sendiri sudah mengakui dia meninggal dalam kondisi nggak bercelana. Masih kau tanya lagi kenapa aku meninggalkan Kristen? Tahu. Aku punya bapak yang jalan ke sana kemari nggak bercelana saja aku malu. Aku punya anak laki-laki, saudara laki-laki yang jalan ke sana kemari nggak pakai celana aku malu. Bagaimana bisa aku bertahan dalam satu agama yang punya Tuhan nggak punya celana? Ya nggak aja. Nggak perlu berdasarkan data ini data itu, nggak perlu gitu loh. Alasan yang klise dan singkat aja aku sampaikan kepada kamu. Hanya orang-orang yang nggak punya akal, bahkan condong pemikirannya kepada hal-hal yang gila, yang menganggap sesuatu yang biasa ketika kaum keluarganya jalan ke sana kemari nggak pakai celana. Apalagi dia mengimani Tuhannya meninggal dalam kondisi nggak bercelana. Jadi dari situ bisa kita ketahui ya, kesaksian para murtadin itu bohong adanya. Kalau memang kisah Nabi Isa alaihissalam yang membuat dia kagum sehingga dia mengingkari surah Maryam ayat 30 sampai 34, di mana di situ dikatakan Maryam ayat 30, di situ dengan jelas Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya adalah Abdullah, qala inni abadullah, aku ini adalah hambanya Allah. Itu di-skip mungkin sama dia baca Quran surah Maryam. Begitu ke ayat 30 di-skip sama dia mungkin. Tiut. Lompat dia ke ayat 35. Atau ayat-ayat lain di mana dikatakan Nabi Isa alaihissalam sekali-sekali dia tidak sungkan menjadi hambanya Allah. Gitu loh. Itu di-skip mungkin sama dia. Oke, di-skip sama dia. Hingga dia membaca kisah tentang Isa ibnu Maryam yang luar biasa. Di mana dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu suci. Kan gitu. Tapi dia skip surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad SAW menyucikan. Lebih lagi Nabi Muhammad SAW sebenarnya kan gitu. Nah, kalaupun dia kagum dengan sosok Nabi Isa alaihissalam, harusnya dia menjadi Nasoro atau menjadi orang Nasrani, bukan menjadi Kristen. Salah kaprah dia, nggak ada di dalam Al-Quran tuh Nabi Isa alaihissalam dikisahkan dipukul wajahnya, diludahi wajahnya, ditombak lembungnya. Ya kan, ketiduran di perahu, mengutuk pohon ara, mengobrak-abrik dagangan orang, nggak ada. Mana ada kisah dalam Al-Quran itu dikatakan Nabi Isa alaihissalam mengobrak-abrik dagangan orang? Nggak ada. Nah, kenapa malah dia lompat kepada iman yang dia tidak pernah mempelajarinya? Gitu loh, yang tidak pernah diketahuinya, malah ngikut dia ke sebelah. Di mana kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran bertolak belakang dengan apa yang diimaninya ketika dia jadi Kristen. Sekarang gini sajalah Kristen. Saya tanya sama si Kristen, Dinda Kristen, dengar abangnya. Dengar abangnya Kristen. Kristen, jangan nangis dulu lah. Cengeng, kayak temanku si gondrong sikit-sikit ngadu, ya bapak, ya bapak.
Jangan nangis dulu Christian. Laki-laki harus kuat, jangan cengeng. Sikit-sikit ngadu bapak, jangan. Kita laki harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengar. Iya, dengar Christian. Kalau seandainya lah kau punya ayah jalan ke sana kemari nggak bercelana, kau malu nggak? Malu. Nah, kenapa kau nggak malu ketika punya Tuhan nggak bercelana? Boleh saya jelaskan? Nggak, jawab dulu. Kenapa kamu tidak malu ketika punya Tuhan nggak bercelana? Saya tidak malu karena itu perlakuan orang-orang yang berpihak kepada penjahat. Iya, yang Ingin mempermalukan Christian. Yesus. Dan Yesus rela dijadikan malu demi manusia. Demi kamu semua. Christian. Bertobatlah kamu ya. Christian, enggak lah, demi kau aja. Aku masih pakai celana, demi kau aja, jangan aku lah, demi kau aja. Ya, insya Allah aku masih mampu beli celana. Ada di sana aku celana 35.000-nya satu. Ya. Kau aja. Kan gini aja Christian bilang, yang menanggalkan celana Tuhanmu, manusia atau Tuhan? Mereka yang berebut jubah Yesus itulah yang menanggalkan. Iya, manusia bukan mereka. Para tentara Romawi yang merebut jubah dia, menanggalkan pakaiannya, itu manusia bukan? Manusia. Oke, berarti pada saat itu kondisinya, ya, kekuasaan manusia mengalahkan kekuasaan Tuhanmu. Masalahnya bukan mengalahkan atau tidak. Oke, gini Christian. Ketika aku berkelahi samamu, kutelanjangi kau, siapa yang lebih kuat, aku atau kau? Itu bukan masalah lebih kuat atau tidak. Masalahnya Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk disalibkan. Oke. Berarti dia yang membiarkan celananya dibuka. Silahkan kamu membuat suatu sandiwara seperti itu, silakan. Berarti dia yang mencontohkan perbuatan yang tidak senonoh itu, dia yang mencontohkan dan Bukan mengizinkan itu. bagian dari tujuan. Paham? Kalau zaman sekarang itu Kristen udah kena undang-undang pelecehan itu, porno aksi, Tentang apapun. Itu no problem. Mana? Tapi Kan? Oke, saya tanggapi tentang mualaf dulu ya. Ayo, kamu jangan lari. kalau Udah bicara selesai tentang kita mualaf. mualaf. Ya. Aku mualaf karena aku tak mau punya Tuhan yang nggak bercelana. Ya. Kena lagi kok itu. Jangan takut. Jangan takut kalau kamu mualaf berarti kamu merasa diri benar. Jangan takut jika saya Apa yang mau kau bahas dengan mualaf apa, Dinda? Iya, apa Dinda? Silakan apa Dinda? ya. Jadi kamu mualaf itu Bang ya, secara teologis dan religius Bang, tidak ada ayat yang merujuk Anda jadi mualaf. Tetapi karena Anda gagal ketika jadi Kristen, saya pernah lihat video Anda bahwa Anda itu jadi mualaf gara-gara ketika SMA Anda ngekos, kemudian lebih dari satu tahun lebih tidak ke gereja. Nah, kondisi Anda yang sedang mengalami situasi Pengarang kau, nggak ada aku ngomong kayak gitu ya, kau jangan ngarang kau. ya, Kau selain punya Tuhan nggak bercelana, pandai bohong juga kau. SMA aku ngekos katanya, SMA aku ngekos kali. saya pernah meliput ya, saya pernah mendengar kesaksian Anda itu. Nggak gitu, kesaksian Anda jadi tidak begitu mualaf, loh Christian. ternyata Anda itu sebagai orang Kristen yang abal-abal Bang. Belum Tidak kayak masuk gitu pada kesaksianku. Mau kau kedalaman kekristenan. dengarkan? Tian, mau kau dengarkan kesaksianku? Mau kau dengarkan? Intinya begini Bang, ketika Anda jadi Kristen Bang, sebenarnya Anda itu belum pada masuk esensi yang terdalam di dalam kekristenan. Hidup baru, terima Yesus. Itu saja Bang. Anda Kristen agamanya, tapi dalam hati Anda belum tersentuh hal-hal yang bersifat spiritual dalam diri Anda. Ya, gini aja, Tian, gini aja. Anggaplah, gini aja. Tunggu dulu Tian, pelan-pelan kita biar dapat poinnya. Gini aja. Anggaplah ya, anggapanmu itu mengatakan aku seperti itu dulu ketika di Kristen. Sekarang aku tanya samamu ya, Kristen yang benar itu menurut kamu itu seperti apa? Kristen yang benar Bang ya,
itu ya mengalami kehidupan spiritual, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Oke, itu kan menurut kamu kan? Iya, itu menurut kamu kan? Ini menurut Alkitab, Bang. Oke, ya kalau menurut Yesus kayak mana Kristen yang baik? Kalau menurut Yesus, Kristen yang benar itu kayak mana? Coba. Gak bisa itu, akun ini kok gak bisa itu. Itu gak bisa kau pakai akun ini. Kalau itu kan menurut Anda tadi Kristen, kalau menurut Yesus, Kristen yang benar itu kayak mana gitu loh. Menurut Yesus yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bang, yang mana di dalam kitab Perjanjian Baru tersebut menampilkan yaitu keberadaan Yesus. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau nanti kamu sempal ayat itu nanti akhirnya keluar dari ini lucunya Kristen ini. Kalian dengar gak tadi? Dia bilang Kristen yang benar itu menurut dia harus mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau menurut Yesus, Kristen yang benar itu gimana? Menampilkan keberadaannya Yesus. Kok lain tuh? Jadi yang benar siapa? Kau apa Yesus yang benar? Makanya aku bilang, ya hanya orang gila yang percaya dengan perkataanmu Kristen. Dengar ini Kristen, ini agak keras nih Kristen. Ya dengar nih Kristen, dengar dulu Kristen. Seekor babi tidak akan mau menyembah babi lainnya meskipun babi itu pintar berenang kayak ikan. Gak ada itu. Seekor babi juga tidak akan mau menyembah babi lainnya meskipun babi lainnya pintar manjat pohon kayak monyet. Gak ada itu. Seekor babi tidak akan pernah mau menyembah babi lainnya meskipun babi lainnya itu bisa terbang seperti burung. Gak ada itu. Kenapa bisa begitu tahu? Karena si babi tahu meskipun babi itu bisa manjat, dia tetap babi. Kenapa bisa gitu? Karena dia punya muncung sama-sama babi. Karena dia punya ekor sama-sama babi. Dan dia punya fisik yang sama-sama babi. Lantas bagaimana dengan kebolehan dia yang berenang, berterbang dan juga memanjat? Itu hanya kelebihan dia dari babi-babi lainnya. Tapi tak serta-merta pula kelebihan yang dimilikinya dari babi-babi lainnya menjadikan dia Tuhannya para babi. Tapi masalahnya Kristen yang kubahas ini bukan seputaran tentang babi. Coba kau pakai akalmu. Aku nggak bercerita tentang babi nih Kristen. Pakai akalmu. Kalau dengan analogiku juga nggak nyampe akalmu, sebaiknya saranku Kristen, coba kau berendam dulu di air selama 30 jam. Udah kau berikan analogi dan penjelasan di awal tadi, masih kau tanyakan lagi kenapa aku mualaf yang enggak. Tian, ya Allah ya Rabbi. Udah berapa ton lah beras kau makan, Tian? Apalagi Kristen? Kok si Esti kena aja ya? Aku mau nanya samamu, kenapa akunmu? Coba Ya, tadi aku aku nggak diam tahu. aja. Tahu aja yang kena lo, yang lain Sesuai tidak amal kena. dan ibadahnya lah. Sesuai amal dan Enggak, tadi ibadahnya. aku diam aja Bang Winata. Pertama kali naik diam, kena. Oh, mungkin Itulah heran lagi juga. Itu mungkin pengaruh karena nggak ada yang terangkan tahu samamu. Pengaruh merasa itu ya kan? Ini gak bisa on cam. Kenapa lah TikTok ini? Ada masalah apa sama aku? Si Nora yang ngomong, aku yang kena. Gimana Kristen? Masih kuat kau Dinda? Ayo lanjut itu ada panggil buat aku nih. Iya lanjut nih. Udah ya. Gimana Christian? Ya. Tolonglah TikTok. Jangan aku aja yang kenakan. Penjelasan Anda seperti itulah yang berakibat Anda terjebak jadi mualaf. Karena Anda dalam pelajari isi Alkitab ternyata kurang begitu mendalam. Itu masalahnya. Yaudah coba kamu dalami, coba kamu yakinkan aku untuk kembali Kristen, yakinkan.
Saya tidak punya kekuatan untuk mengembalikan Anda jadi Kristen. Tetapi jika Lah tadi katanya aku tidak mendalami Iya, tentang Bible, tentang itu Kristen. masalah kehidupan. Coba yang 19 di follow dulu aku biar on cam aja. Ya. Ini yang 19 nih kan, Farouk, ya. biar on cam aku. Apa yang Anda narasikan itulah yang akhirnya Apa yang ku narasikan? itu ya saya itu loh Bang Farouk itu loh. Apa? Orang stok wong itu. Justru yang dipertanyakan ini loh Christian. Sampai kapan kau menuhankan yang nggak pakai celana? Sampai akhir hayat ya. Oh, sampai akhir hayat. Emang kamu nggak tahu yang tidak bercelana itu adalah cuman utusan? Nah, itu Anda mualaf kan? Coba. Nah, sekarang saya tanya, di mana datanya di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan? Banyak ayat yang menunjukkan Yesus. Ya, sebut di mana salah satunya. Ayo dong, yang 18, masa kalian 18 sisanya Cuma masalahnya 1000? begini ya. Dengarkan dulu. Ya. Nah, Kristen, kamu harus tahu loh ya. Kitab Perjanjian Baru itu penulisnya adalah orang-orang Kristen. Ya. Ini saya berdasar dulu, dasarnya dulu ya. Anda harus tahu, harus wajib tahu ya. Nah, kamu tadi membilang bahwa ya kitab itu dituliskan oleh orang-orang Kristen, berarti bukan pengikut Yesus kan yang menuliskannya, bukan murid-murid Yesus kan? Murid-murid Yesus ya. Setelah Yesus naik ke surga, mereka membentuk. Nah, dari mana? Dari mana dulu. mereka ingat? Dari mana mereka tahu menuliskan kitab-kitab kisah Yesus sementara Yesus sudah terangkat ke langit? Nah, dengarkan dulu ya kalau bicara itu begini. Ya, yang 17 ayo dong, yang 1000. Masa yang 17 ini baru 200 loh. Masa 1500-nya oten? Di follow dulu dong biar bisa on cam aku. Silakan. Jadi begini ya, saudaraku, para penulis kitab Perjanjian Baru yang menulis tentang Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Siapa mereka? Adalah para murid-murid Yesus. Mengapa mereka disebut Kristen? Karena para pengikut Yesus ini setelah penganutnya bertambah hari bertambah banyak, menamakan kelompoknya Kristen. Ini terjadi kurang lebih 10-20 tahun setelah Yesus naik ke surga. Ya, kejadiannya yaitu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Para murid-murid itu berkumpul dan menamakan kelompoknya adalah Kristen. Ya, jadi para penulis kitab Perjanjian Baru yang menulis kisah Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Dan yang menjadi keprihatinan, kamu tadi bilang saya tidak mendalami. Justru kamu yang tidak mendalami. Kamu bilang 10-20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit baru kitab itu ditulis. Kelihatan. Kamu pelajari itu sejarah. Bible Perjanjian Baru, kitabmu Perjanjian Baru ditulis setelah 300 tahun lamanya Yesus terangkat ke langit. Nah, justru yang tidak mendalami Bible itu salah kau, tapi fitnah. Anda salah informasi. Nah, yaudah tunjukkan datanya. Setelah Yesus terangkat 20 tahun. Ya, Tunjukkan datanya. Dalam sejarah mana itu? Tunjukkan. Saya tidak mempersiapkan hal ini. Tunjukkan. Di sini kamu nipu-nipu kau. Intinya begini aja. Gak ada intinya. Tunjukkan 20 tahun Yesus terangkat ke langit. Bible itu ditulis. Tunjukkan datanya. Silakan aja. Gak ada silakan kau tunjukkan datanya. Gak ada silakan. Tunjukkan. Kau udah mulai nipu-nipu kau di sini kau. Oh, nipu-nipu Ya, tunjukkan gimana? datanya kalau kau nggak nipu. Tunjukkan. Dalam sejarah mana itu ditulis? Ini cuma saya pegang HP. Tunjukkan dalam sejarah mana ditulis. Bible-mu itu Perjanjian Baru ditulis setelah Yesus terangkat ke langit 20 tahun lamanya. Kau bisa open cam itu. Tunjukkan. Tunjukkan, kau bisa open cam, tunjukkan sejarahnya di mana? 80 Masehi ya. Tunjukkan datanya 20 tahun. Kalau Lamanya Kristen Yesus terangkat ke langit, muncul. tunjukkan. Udah mulai nipu-nipu kau di sini. Sudah, kalau Anda tidak mau percaya. Tunjukkan datanya, kau bisa open cam, tunjukkan datanya. Oh, belum mempersiapkan data ya, belum persiapkan data. Loh, belum persiapkan, terus dari mana congor kau ngomong 20 tahun Yesus terangkat ke langit?
Yang pernah saya baca, yang pernah saya Mana bacanya? Tunjukkan kalau kau pernah baca, tunjukkan di mana tertulis. Tunjukkan. Kau bisa open cam itu. maaf saya nggak bisa untuk open cam menuju data. Itu bisa open cam, gak usah berbohong kau. Ini, ku bantu buka. Nggak bisa open cam, berbohong lagi kau. Bible kau berbohong, open cam pun kau berbohong. Udah aku jambak itu, udah aku jambak. Udah aku bantu itu nyalakan, tinggal kau tekan nyalakan open cam kau. Tunjukkan di mana datanya. Mau nipu-nipu kau di sini. Bunda Esti, Oi. kan memang kan Kristen ini kan memang ajarnya begitu, tukang tipu-tipu. Iya. Jemaat penipu, pendeta pun juga nipu-nipu kan minta uang. Hanya kamu Lanjut. supaya kelihatan benar ya. Yang fitnah itu kau Longor, tunjukkan datanya. Kau fitnah tadi aku. Supaya kelihatan benar kamu. Tunjukkan datanya 20 tahun ya sepakat ke langit. Iya. Bible perjanjian baru dituliskan. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya. Tuh gak ada, gak usah saya tanya. Tunjukkan datanya. Bisa open cam kau. Saya tanya. Tunjukkan Kamu datanya. tahu tentang Yesus dari mana coba? Tunjukkan datanya sekarang. Tunjukkan Kamu datanya. tahu tentang Iya, Bible Yesus perjanjian dari mana? baru Kita ngomong yang ditulis ada setelah saja, Yesus yang terangkat ada. 20 tahun. Tunjukkan Ya. datanya. Tadi kamu nggak ngedenger kok. Tunjukkan datanya. Tunjukkan. 20 tahun, 30 tahun ya itu. Itu gak usah aku tambah-tambahin lagi 30 tahun lagi aku tambahin. Kristen, Tunjukkan datanya. Bible perjanjian baru ditulis setelah Yesus terangkat 20 tahun lamanya. Tunjukkan datanya. Kamu gagal paham. Tunjukkan. Saya Tunjukkan tadi- datanya. Dengarkan, saya tadi ngomong begini loh ya. Enggak ada, saya begini gak tunjukkan data, gak usah ngeles kau, gak usah ngeles. Ya, Tunjukkan sudah. datanya. Saya tadi ngomong begini, Sudah, saya tadi ngomong. sudah. Telinga Ngomong aku masih sempurna, nggak kayak kau tungkian. Silakan ngomong aja. Ya udah, mana datanya? Mana datanya? Saya 20 tadi tahun Yesus terangkat ke langit, Bible itu dituliskan mana? Yang ngomong 20 tahun siapa? Kau, Ya, terus apa? Yang bicarakan tentang apa? Longor, Bible kau ditulis. Yesus Yesus terangkat ke langit 20 tahun lamanya, Bible kau ditulis. Saya tidak Sudah tertulis di dalam begitu. Kisah Para Rasul 11:26 kau bilang pertama kali Kristen disebut. Kisah Para Rasul 11:26 tidak ada di situ dijelaskan. Bible kau ditulis 20 tahun Yesus terangkat ke langit. Nah, kamu salah. Kamu salah. Mana datanya coba? Saya tuh ngomong Gak usah begini. ngeles kau, mana datanya? tadi ngomong Yesus begini. itu terangkat ke langit 20 tahun baru ada perjanjian baru. Mana Saya datanya? tadi ngomong begini, kamu nyerocos terus toh ya. Dengar Kamu di sini mau nipu-nipu. Mana datanya? terus untungnya apa aku nipu kamu? Kok nipu-nipu? Untungnya apa? saya Untungnya Supaya apa? supaya kami percaya bahwa yang berkolor itu Tuhan, itu untung sama Kalau kamu kau. percaya malah beruntung. Ya, hidup Ya kata kau yang beruntung percaya Longor, juga. bukan aku. Ya. Udah main data, mana datanya? Open cam kau, mana datanya? Saya tadi tidak ngomong 20 tahun setelah Yesus itu kitab ditulis, tidak ngomong begitu. Tapi saya mau ngomong tapi sudah kamu potong. Ya, saya ngomong 10-20 tahun setelah Yesus naik ke surga. Ya, kurang lebih 10-20 tahun setelah Yesus naik ke surga, maka muncullah para pengikut Yesus itu menamakan kelompoknya itu Kristen. Di mana tertulis? Tertulis 10 tahun, 10-20 tahun Yesus terangkat ke surga, maka muncullah kelompok itu. Di mana? Itu Kisah Para Rasul 11:26. Itu Ya. dituliskan jauh Tuh. setelah Yesus 300 tahun naik ke langit. Mana datanya? Ya, jadi yang Di mana datanya 10-20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, maka bikinlah kelompok kelompok Kristen pertama kali disebut. Mana datanya Longor? datanya Kisah Rasul 11 ayat 26. Cuma Nggak ada dibilang di situ. Justru Kisah Para Rasul itu dituliskan jauh ratusan tahun lamanya Yesus terangkat ke langit. Nah, sekarang gini aja, tunjukkan datanya. Gak ada gini aja, mana datanya? Tunjukkan datanya. Gini aja, gini ngeles aja kau. Ratusan tahun Mana setelah datanya? Yesus naik ke surga. Itu baru Di ada. mana datanya? Ayo. Sekarang yang adu Mana data. datanya? Mana datanya? Jelaskan tidak mau. Gitu. Mana datanya? Mana? Di mana Enggak, datanya? gini, itu penjelasan apa tadi? Tadi ku dengar si Christian sudah ngakui, ya. Setelah Yesus terangkat ke langit, barulah iman Kristen itu ditasbihkan, disahkan, betul?
Ya, betul. Tapi dia bilang 10-20 tahun Yesus terangkat ke langit katanya. Iya, Itu munculnya Kristen. Kita lanjutkan nanti kalau kita lanjutkan nanti jadi 35 tahun, 40 tahun. Munculnya Kristen. Berarti ya tunggu dulu Christian, aku berikan analogi dulu. Kau nih punya adik, ya kan? Adik perempuan, ya kan? Setelah itu, ketika adikmu ini masih gadis, kau pergi merantau, misalnya ke Papua. Nah, 20 tahun kemudian, adik perempuanmu ini melahirkan anak. Kan gitu, melahirkan anak. Yang jadi pertanyaan, ketika kau ada di Papua, apakah kau mengenal anak adik perempuanmu? Kalau analogi Anda seperti itu tidak kenal, oke. Tidak kenal, oke. Anda sudah akui. Analogi ya. Bentar dulu, bentar Christian. Anda sudah akui. Ya bentar. Anda sudah akui setelah beberapa puluh tahun Yesus terangkat ke langit, baru setelah itu adanya orang Kristen, iman Kristen, betul? Ya, betul. Oke, berarti pada waktu Yesus ada di bumi, waktu itu belum dibentuk orang-orang Kristen kan, betul? Belum. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah Yesus mengenal Kristen? Ya jelas tidak, Bang, belum ada Kristen. Ya udah, guys. Jadi aku ini ya, Masalahnya begini, ternyata Bang. Dengarkan. Yesus itu tidak mengenal iman Kristen. Habis. Yesus tidak kenal Kristen, Bang. Tapi kitab Perjanjian Baru yang kamu baca itu, yang ada yang menghafalkan orang Islam, itu penulisnya orang-orang Kristen. Ya, Mana datanya Matius mengaku dirinya Kristen? Ya, mana datanya Matius mengaku dirinya Kristen? Ini aja lah, Pak. Mana datanya Markus mengaku dirinya Kristen? Mana datanya Yohanes mengaku dirinya Kristen? Karena apa? Gini Kristiannya. Ini kamu semakin lucu. Ini aja. Kalau itu Ya, dengar dulu Christian. Siapa yang nulis? Christian, dengar dulu. Christian, dengar dulu ya. Ketika terjadinya perjamuan kudus yang tertulis dalam kitab Lukas, ya, di situ dikisahkan seluruh murid-murid pada saat itu kumpul. Tapi tidak ada cerita Lukas menceritakan ketika murid-murid berkumpul di depan Yesus, murid-murid bernyanyi seperti ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jahit rong diberkatilah Bang Uci. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kristi dikalahkan. Dalam nama Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Seorang pula sih, seorang dia. Yesus, Kristi dikalahkan. Apa kalian nyanyi lagi tuh? Iya, kan nggak pernah kan? Tidak ada diceritakan murid-murid bernyanyi-nyanyi memuji-muji Yesus kan? Saya tanya Faruk. Hah? Tadi Anda tanya atau tadi, apakah Matius itu menyebutkan dirinya Kristen? Iya, di mana datanya murid-murid mengatakan Matius, Markus mengatakan dirinya adalah Kristen? Mana datanya? Tidak disebutkan secara tertulis mereka itu. Terus pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya, bentar. Tunggu dulu, Christian. Begitu siapa penulis kitab Bentar dulu, Christian. Orang Yudaisme. Kamu sudah akui, bentar dulu lah Dinda. Ya, ini mari kita. Kamu sudah akui tidak ada data, tidak ada dasar iman kamu. Kamu sudah akui Yesus tidak mengenal kamu. Kamu sudah akui tidak ada data murid-muridnya Yesus mengaku dirinya adalah Kristen. Sepertinya diskusi ini nggak bisa lagi dilanjutkan Christian. Karena apa? Karena setiap kami bertanya kepadamu, yang kau andalkan adalah dogma, opini dan juga doktrinmu yang digerakkan oleh congormu. Ya, nggak ada modal lagi untuk Jangan takut, ya Pak Satpam, jangan takut ya.